Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat bagi kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa kembali hadir untuk bersama-sama mengkaji apa yang beliau Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad yang beliau tuangkan di dalam kitab Ithafus Sa'il Bijawabi al-Masail. Faslun, i'lam anna hadhil kalimati syarifati syatrani ahaduhuma nafyun wa huwa qawlu la ilaha wal akharu isbatun wa huwa qawluka illallah. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna hadhil kalimata syarifah, bahwasanya anna hadhil kalimati syarifah, bahwasanya kalimat yang mulia ini, yakni kalimat la ilaha illallah, itu terdiri dari dua sisi. Syatran, memiliki dua sisi. Ahaduhuma, sisi yang pertama atau bagian yang pertama adalah nafyun, berisi tentang penegasian, peniadaan. Wa huwa qauluka la ilaha, yaitu kalimat la ilaha. La ilaha itu merupakan bentuk penegasian, peniadaan. Artinya kita meniadakan semua bentuk Tuhan. Ya, kita meniadakan semua Tuhan yang dianggap Tuhan oleh pikiran, oleh angan-angan, oleh khayalan, itu semua kita nafikan. Wal akharu, sedangkan sisi yang kedua, isbatun, penetapan. Jadi di satu sisi berisi penegasian, berisi penolakan, berisi peniadaan, ya, yaitu meniadakan semua bentuk Tuhan yang diadakan oleh khayalan, diadakan oleh pikiran. Lalu selanjutnya penetapan, menetapkan, penegasan, wa huwa qauluka illallah, yaitu ungkapan kita illallah.
Ya, kecuali hanya Allah. Jadi di sisi yang pertama kita menegasikan semua Tuhan yang dianggap ada oleh khayalan, oleh pikiran, ya sebenarnya tidak ada. Kemudian illallah itu adalah bentuk penetapan. Fa idza sadara nafyu mu'aqiban bil isbat mimman la yusyriku ma'allahi ilahan akhar fa ma'nahu nafyu tawahumin man tawahama anna ma'allahi ilahan akhar minal musyrikina warraddi alaihim. Jika ungkapan itu keluar atau berasal dari orang yang jika ungkapan itu yang berupa penegasian itu diakhiri dengan isbat, berasal dari orang yang tidak mempersekutukan Allah. Untuk yang mengatakan itu orang yang memang latar belakangnya saat ini sudah dalam posisi kuat keimanannya kepada Allah, mantap kepada Allah. Maka maknanya adalah fama'nahu nafyu tawahumi man tawahama anna ma'allahi ilahan akhar. Berarti maknanya ya menegasikan anggapan-anggapan orang-orang yang menganggap bahwa ada Tuhan bersama Allah, ya, sekaligus warraddi alaihim, sekaligus berarti ini sebagai bantahan terhadap mereka, terhadap orang-orang yang menganggap ada, yang menganggap ya bahwa ada Tuhan, tapi itu hanya anggapan ilusi saja pada khayalan mereka, pada pikiran mereka, hakikatnya tidak ada. Wa takrirul makna al-hasil fil qalbi minat tauhid, ya, sekaligus sebagai bentuk takrir, pengakuan di dalam hati ya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yata'akkadu bi takrari hadhil kalimah, sehingga akan semakin mantap, okay? Akan semakin menegaskan dengan diulang-ulangnya, dengan terulangnya kalimat ini. Artinya ketika seorang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jika yang mengucapkan itu orang yang sudah bertauhid, maka ungkapan ya bilangan yang dia baca, yang dia ucapkan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya, itu menegaskan ya, semakin memberikan kemantapan di dalam hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kalian dengan ungkapan la ilaha illallah. Kenapa Kanjeng Nabi menegaskan ya supaya kita memperbaharui keimanan kita dengan la ilaha illallah? Karena setiap kali kita membaca, melafazkan la ilaha illallah, maka sebanyak itu pula akan muncul makna-makna yang baru di dalam hati. Okay. Salah satu contoh, pada saat kita membaca la ilaha illallah dalam bilangan tertentu, misalnya kalau dalam Thariqah Naqsyabandi umpamanya, di sana ada diulang 165 kali setiap habis sholat, 165 kali. Jadi setiap pengulangan ya, makna yang pertama itu penekanannya beda dengan makna yang kedua. Makna yang ketiga beda lagi penekanannya dengan makna yang kedua. Makna yang keempat beda lagi penekanannya dengan makna yang ketiga. Demikian seterusnya. Artinya walaupun dari segi lafaz bacaan itu sama, ya, dari segi lafaz ucapan itu sama, la ilaha illallah, namun
makna yang dikandung, makna yang disampaikan, makna yang tersirat di balik bacaan di setiap bilangan itu memiliki makna yang berbeda. Ya. Artinya, ya memang kalau hanya dari segi makna zahir la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Tapi dalam setiap hitungan, ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu makna yang terhujam di dalam hati, itu selalu membawa makna-makna yang baru. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah maknanya tiada yang memberi rizki kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang menghidupkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang mematikan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan kejayaan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan ya kelapangan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan kesempitan kecuali Allah. Terus ya. Jadi makna yang dirasakan di dalam hati, biarpun kalimatnya yang diucapkan sama, tapi makna yang ditangkap oleh hati itu berbeda. Maka Kanjeng Nabi, beliau menyampaikan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharuilah keimanan kalian dengan la ilaha illallah. Wa aydan, begitu juga falisyirki ma'anin khafiyatin. Falisyirki ma'anin khafiyatun daqiqah. Begitu juga yang namanya syirik itu memiliki makna yang tersembunyi dan makna yang halus. Artinya sebagaimana iman tadi, la ilaha illallah sebagai ungkapan kalimat tauhid, ungkapan keimanan, itu ada makna yang zahir, ada makna yang batin, ada makna yang nampak, ada makna yang halus. Sama juga begitu yang namanya kesyirikan itu memiliki makna yang halus, la yanju minha illal arifuna al muhakkikun, yang tidak dapat selamat dari makna-makna kesyirikan ya yang lembut, yang tersembunyi, melainkan hanyalah orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang sudah muhakkikun, yang sudah merealisasikan, mendalami makna-makna itu. Wal mukashifuna, dan orang-orang yang tersingkap bisorihil haqqi, dengan jelasnya kebenaran, min tariqil ayan, dari bentuk penyaksian. Artinya bukan hanya sebatas beriman pada Allah dengan dalil ya, tapi beriman kepada Allah dengan penyaksian hati. Ya, dengan penyaksian hati. Wa qad yaqa'ul mu'minu fi syai'in minha wa la yash'ur. Mislu ayya'taqida anna ahadan ghairallah yajlibu naf'an aw yadfa'u darran bi tariqil istiqlal. Dan terkadang seorang mukmin, orang mukmin berarti yang sudah beriman, dia masih terjatuh ke dalam keyakinan bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat untuk menarik manfaat atau menolak bahaya. Sedangkan dia tidak menyadari. Ya, memang secara i'tiqadi dia beriman pada Allah, bertauhid, mengucapkan syahadat, sering membaca la ilaha illallah, namun di dalam hati ini masih ada keyakinan, ya, walaupun dia tidak merasa, yaitu masih ada keyakinan bahwa masih ada yang memberikan pengaruh, manfaat, madarat, kecuali hanya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak di antara kita pun yang masih terjatuh ke dalamnya. Ya sudah bertauhid, ya sudah bersyahadat, sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi di dalam hati itu masih lagi terbentuk ya bahwa masih ada yang memberi manfaat atau madarat selain Allah. Contohnya apa? Kita ketika disakiti orang misalnya, kita masih melihat bahwasanya orang yang menyakiti kita itulah dia menyakiti dengan keinginannya sendiri. Ya, dalam arti
tidak melihat sama sekali bahwa orang itu menyakiti kita juga dikehendaki oleh Allah. Sehingga kita akan sibuk untuk membalas dendam kepada dia. Karena kita merasa bahwa dia adalah sumber petaka bagi kita, satu-satunya sumber yang memberikan madarat kepada kita. Menjadikan kita terpucil dan seterusnya, sehingga kita dendam kesumat kepada orang itu. Nah, dalam konteks ini berarti kan kita ini masih apa? Masih ada tersisa di dalam hati keyakinan bahwa ada selain Allah yang memberikan bahaya. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga masih terjatuh kepada syirik yang lembut. Ya. Tapi banyak kita tidak merasa. Maka kata Imam Haddad tadi, tidak akan selamat dari yang syirik yang lembut seperti ini kecuali para arifuna billah, orang-orang yang sudah kenal Allah. Kenal Allah ya ini maksudnya karena dia tidak melihat, ada yang memberikan pengaruh, ada yang memberikan kesan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa min dzalika siddatul hirsi 'alal istila wal isti'la 'alal khalq. Di antara lagi bentuk syirik yang tersembunyi ini adalah selalu berambisi, ambisius untuk selalu berada di atas. Ingin selalu diagungkan, ingin selalu dijunjung tinggi. Nah, ini juga masih ada tersisa di dalam hatinya bentuk dari syirik khafi. Nah, syirik khafi ini memang tidak mengeluarkan kita dari muslim menjadi kafir, dari mukmin menjadi kafir, enggak. Tapi bagaimanapun mengurangi kualitas dari keimanan kita. Memang tidak mengeluarkan kita dari Islam menjadi kafir, enggak. Ya, tapi meredupkan kualitas ya cahaya keimanan yang ada di dalam hati. Wa mahabbatil istiqlal wal istithar bil umur, termasuk suka untuk suka mandiri, pede, GR. Maksudnya suka GR bagaimana? Ya, menganggap bahwa saya bisa begini ini karena usaha saya. Saya bisa kaya karena pekerjaan saya. Lah, ini juga hati-hati. Kita menganggap bahwasanya kita makan itu dengan pekerjaan kita, nah itu juga merupakan bentuk syirik khafi. Ya, merupakan bentuk dari syirik yang kecil, syirik yang halus. Ya. Jadi misalnya kita kuat, mampu bangun rumah, beli mobil, ya, punya usaha banyak, kemudian kita beli tanah di mana-mana, beli emas. Lalu ketika ditanya, sampean kok bisa sih seperti ini, sukses? Oh iya, ini karena kerja saya. Ini tanpa terasa sebenarnya sudah terjatuh kepada syirik khafi. Kenapa? Karena menganggap bahwa bahwa apa yang dia dapatkan adalah hasil dari jerih payahnya. Jadi tidak ingat sama sekali dengan anugerah Allah. Ya. Jadi ini juga merupakan bentuk dari syirik khafi. Washtiha'il manzila wa ta'zim, juga syirik khafi itu tampil dalam bentuk selalu menginginkan pujaan, pujian di lisan orang lain. Jadi kalau bisa setiap orang itu bagaimana memuji saya. Kalau bisa itu setiap orang bagaimana ya hormat dengan saya, ta'zim dengan saya. Itu juga merupakan bentuk ya gejala dari syirik khafi. Sekali lagi ini syirik khafi yang artinya yang tidak mengeluarkan dari lingkaran iman menjadi kafir, boten. Tapi meredupkan ya cahaya keimanan. Bukan memadamkan tapi meredupkan. Wa fil hadits, dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namli. Kata Nabi bahwa kesyirikan di dalam umatku itu lebih halus, lebih lembut dibandingkan ya langkah kaki dari semut. Coba kalau ada semut melangkah, ya, semut berjalan, apakah kita bisa mendengar suara langkah kaki dari semut? Tidak terdengar.
Sama sekali tidak terdengar langkah kaki semut yang berjalan. Ya. Jadi Nabi menyerupakan syirik di kalangan umatku lebih halus dibandingkan langkah kaki dari semut. Sebagaimana langkah kaki semut itu tidak ada suaranya yang terdengar ke telinga kita, demikian juga syirik. Jadi kalangan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad itu juga seperti itu, sangat halus sekali. Ya, artinya kesyirikan yang tidak kita rasakan. Syirik engkang boten kita rumangsani. Nah, karena saking halusnya, saking lembutnya, ya seperti contoh itu tadi, merasa bahwa kita suksesnya karena usaha kita. Merasa bahwa kita ingin selalu disanjung, dijunjung. Kemudian kita menghendaki semua orang mengagungkan kita, memuji kita. Nah, ini semua juga merupakan gejala-gejala syirik khafi, syirik yang lembut yang sering muncul di dalam hati kita. Waqad samma sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menamakan ar-riya asyirkal asghar. Nabi telah menamakan riya, ingin dipuji, juga sebagai syirik kecil. Riya, kita beramal, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itu Nabi namakan sebagai syirik kecil. Ya, lagi-lagi, memang tidak mengeluarkan dari lingkaran muslim jadi kafir, tapi meredupkan cahaya keimanan. Karena apa? Ketika kita beramal, ya, mengharapkan pujian orang lain, itu kan maknanya bahwa kita telah mengharapkan, ya, telah merebut apa yang menjadi hak Tuhan. Bukankah seharusnya kita di dalam beribadah itu mengharapkan ridho Allah? Ya. Tetapi ketika kita mengharapkan pujian dari orang lain, berarti kita telah, ya, mengharapkan apa yang sebenarnya, kita telah, ya, memberikan apa yang sebenarnya menjadi hak Tuhan kepada orang atau kepada makhluk. Maka disebut dengan syirik khafi atau disebut dengan syirik asghar. Jadi Nabi menyebut riya dengan syirik asghar. Riya sebagai syirik kecil. Kenapa disebut kecil? Karena tidak mengeluarkan dari ranah iman menjadi kafir, tapi meredupkan cahaya iman di dalam hati. Waqad yusyrikul insanu ma'allah nafsahu aw ghairahu min hadhil haitsiyah wa huwa la yadri. Banyak sekali orang, ya, yang terjatuh pada syirik model ini, syirik kecil. Padahal dia wa huwa la yadri, namun dia tidak merasakan. Waqad yusyrikul insanu ma'allahi nafsahu aw ghairahu min hadhil haitsiyah wa huwa la yadri. Terkadang seseorang terjatuh kepada syirik pada Allah, mensekutukan Allah baik dengan dirinya atau dengan lainnya, dengan mekanisme di atas, tapi dia tidak menyadari. Artinya menyekutukan Allah dengan dirinya. Apa contohnya? Contohnya kita menganggap bahwa kesuksesan kita itu adalah karena, ya, karena jerih payah yang kita lakukan. Kesuksesan kita karena pekerjaan yang telah kita capai, karir yang telah kita dapatkan, jerih payah yang telah kita, atau kita merasa orang yang punya kekuasaan sehingga semua orang harus muji kepada kita, tidak ada satupun orang yang boleh untuk mencaci kita, untuk merendahkan kita. Nah, ini kan maknanya mensekutukan Allah dengan dirinya, dengan diri kita ini, dengan diri kita, ya, atau dengan orang lain, contohnya apa? Dengan jabatan, dengan, ya, dengan pekerjaan, menganggap pekerjaanlah yang bisa membuat kita nasibnya berubah dan seterusnya. Ini maknanya jatuh kepada mempersekutukan Allah baik dengan dirinya maupun dengan sesuatu yang lain, tapi dia tidak merasa. Tapi sekali lagi ini mempersekutukan Allah dengan cara halus lagi, atau yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang
halus, syirik yang lembut. Fa'alal mu'mini ayyahtariza min khafaya syirki kama yahtarizu min zahirihi juhdahu. Maka hendaklah bagi seorang mukmin untuk berupaya ya menjaga diri dari terjatuh terhadap kelembutan atau lembutnya syirik atau syirik yang lembut seperti itu, sebagaimana dia menjaga terjatuh kepada syirik yang kasar dengan sekuat tenaga. Artinya sebagaimana kita menjaga dari syirik zahir, dari menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon, gitu kan syirik jali namanya, syirik yang kelihatan, syirik yang nampak. Sebagaimana kita menjaga diri dari terjatuh pada syirik yang jali seperti itu, syirik yang kelihatan, yang nampak, yang jelas, juga harusnya kita memperhatikan agar tidak terjatuh kepada syirik khafi. Summa inna syirka bihadzal i'tibar la yu'athiru fi aslil iman alladhi yaduru alaihi amrun najah walakinnahu yaqdahu fi kamalih. Ya. Syirik dari sudut pandang ini, yakni syirik khafi, syirik yang lembut, syirik yang halus, memang tidak mempengaruhi akar keimanan. Artinya memang tidak mempengaruhi akar keimanan, bermaksud tidak mengeluarkan kita dari lingkaran iman menjadi kafir. Tidak mengeluarkan kita dari lingkaran iman menjadi kafir. Memang tidak mengeluarkan dari lingkaran keimanan menuju kafir. Walakinnahu yaqdahu fi kamalih. Namun, ya, dengan adanya syirik khafi di dalam hati itu akan ya mengurangi kesempurnaan dari iman. Ya. Karena kesempurnaan iman itu harusnya ya tidak ada dari dalam hati ya semua bentuk keterikatan kepada selain Allah. Ya. Wa inna ma qulna fi sadril fasli. Sedangkan apa yang kami katakan di awal fasal, yang bagi lil muwahhid, hendaknya bagi seorang yang ya yang mentauhidkan Allah, ayaksida binafyihi al-ilahiyya amma siwallah, hendaknya senantiasa menafikan ketuhanan ya kecuali kepada Allah. Ar-raddu ala man yatawahhamu dzalika minal musyrikin wa nahwihim. Itu untuk membantah anggapan orang-orang musyrik. Wasammayna al-i'tiqadahum al-fasid tawahuman. Kami namakan i'tiqad mereka, orang-orang kafir yang menganggap ada Tuhan selain Allah, yang mana Tuhan yang mereka anggap itu hanya merupakan ilusi, hayalan yang diciptakan sendiri, ya. Li'annahu innama yansau an tasawurin fasid wa ra'yin dha'if. Nah, karena ya, adanya Tuhan selain Allah itu hanya ada di pikiran mereka, di ilusi mereka. Yu'dzanu bitaghyiril mazaj wa faqdil aql, itu telah mengizinkan untuk menghancurkan kesempurnaan akal, ya. Wa illa fa kaifa yakhfa ala dzi basarin wa sam'in. Karena bagaimana mungkin kalau orang punya analisis yang tajam, pandangan, penglihatan, fadlan an dzi basiratin wa qalbin, apalagi bagi orang yang memiliki hati, wujud man zaharat bil asya' wa infiradihi biha. Walakin mayyudlilillahu fama lahu min had. Artinya ya bagaimana mungkin akan terbayang, akan terhayalkan, akan tergambarkan orang yang memiliki akal, yang seharusnya orang yang memiliki akal sehat itu tidak akan menerima ya Tuhan itu ada dengan sifat-sifat yang tidak layak. Misalnya satu contoh, ada orang menyembah batu. Bagaimana orang dapat menyembah batu? Itu secara akal sehat saja sudah tidak dapat diterima. Uang batu itu untuk menolak bahaya atau memberi manfaat pada dirinya saja tidak bisa. Lalu bagaimana akan memberi manfaat kepada orang lain? Nah, tapi orang yang menyembah batu itu
Ya, akal sehat saja sudah tidak menerima. Apalagi orang yang memiliki hati. Ya. Artinya orang yang punya akal sehat saja tidak akan menerima, apalagi orang yang memiliki hati. Ya. Namun, walakin mayyudlilillah, namun bagaimanapun orang yang disesatkan oleh Allah, famalahu min had, maka tidak akan menemukan ada yang memberi hidayah. Tapi sebaliknya, wa mayyahdillah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, famalahu min mudil, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Ulaika alladzina dzahaballahu bisam'ihim wa absarihim, mereka itulah orang-orang yang dihilangkan oleh Allah pandangan mereka, penglihatan mereka, wa tarokahum fi dzulumatin la yubsirun, dan mereka Allah biarkan berada dalam kegelapan yang tidak melihat. Artinya tidak dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta tuli, ya, sehingga mereka tidak dapat kembali. Demikian kajian kita pada hari ini, kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Karim, ya Sattar, ya Halim, ya Jabbar, ya Wahidu, ya Qahar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi filli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Demikian kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.